Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la na'udzu billahi amma ba'd. Ibu, bapak-bapak, jamaah pengajian mingguan nih, mingguan Woro Martani Selatan, khususnya wonten ing masjid sing kula lali terus aku Al-Qur'an tentang Al-Qur'an wonten kali nama tergantung. Alhamdulillah ibu-ibu bapak-bapak pakai malih dari penjadwal kula minggu ini alhamdulillah minggu ini kula nggih saged. Tapi WA kula di Pak Hitam ditunda seminggu insyaallah. Jadi ibu bapak-bapak hari ini saya ada acara reuni di pondok saya di Pondok. Ini reuni 40 tahun setelah kita berpisah. Jadi teman saya itu diantaranya satu kelas saya itu mantan Menteri Agama Muhammad Ibn. Hari ini ada di kantor acara sejak hari Jumat Sabtu ini. Tapi karena saya dapat jatah di sini, ya, tapi kan ada persiapan dan banyak apa kegiatan, jadi saya terpaksa sekali pada betul-betul suasana yang luar biasa. 60 tahun setelah kita nggak ketemu, teman saya dari Malaysia datang, yang dari NTT datang, yang dari Aceh datang, yang Jogja malah datang. Padahal satu kali perjalanan selesai, satu nyopir lebelan dan sama. Ya ibu-ibu bapak-bapak, alhamdulillah kita ngobrol-ngobrol aja. Kalau kita pengajian itu lebih enak itu daripada saya menyampaikan sesuatu, karena itu mohon maaf sebetulnya saya itu kurang begitu serak dengan kata-kata tausiah yang sudah beliau sampaikan. Kenapa tausiah? Karena itu wasiat. Lalu saya itu memberi wasiat biasanya namun semua yang rumah sakit lemah nomor gue ya. Itu tausiah. Bahasa Arabnya tausiah. Wasiat, tetapi nggak apa-apa karena kata tausiah itu dalam bahasa Indonesia berubah maknanya. Bukan untuk mewariskan, bukan untuk bagi-bagi warisan. Tetapi tausiah itu adalah ceramah dari kata-kata. Gitu. Karena itu sekarang maknanya berubah ya. Itu kan sama seperti itu bapak-bapak. Perso makna ulama itu bahasa Arabnya apa? Dalam bahasa Arab ulama. Ulama itu orang yang tahu segala hal, ngerti jalan yang sampai sehari itu. Nak ngomongkan ulama itu jumlahnya lebih dari 2. Nah satu orang namanya alim, berarti ngerti, dia ngerti jalan yang sampai sehari. Namanya kalau orang banyak ulama, nah Indonesia ulama bisa ngaji, pinter agama, tapi nama ngomong siji, ya kan? Makanya kiai kita, misalnya kiai haji, profesor dokter, wakil presiden kita, kiai Ma'ruf, wah. Itu ulama, itu satu orang ulama. Padahal artinya kata ulama itu harusnya apa? Untuk rombongan, untuk jamaah. Tapi itu telah berubah bahasa. Orang serap apa? Berubah tibu ya apa? Tibu yang ada di Indonesia. Gak usah menggunakan yang ada di Arab. Nonton ya. Pakar aslinya itu bapak pakar itu mau mikir. Kan dari kata fakar itu fikir itu orang yang memikir. Makanya apa? Wong sing mikir tenan iki arahnya dia penake enggak itu yo mikir. Tapi yang Indonesia jadi pakar itu apa? Wah, saya pakar kunci apa sane iki. Itu perubahan ini enggak usah kita. Kan wis apa-apa lah, wis Pak Budi ngaku tahu sih wis apa-apa.
Nah, saya jelas kalau betul bagi-bagi ya. Ya ibu-ibu, bapak-bapak, kita baru selesai Ramadan. Dan ciri orang yang selesai Ramadan itu apa? Meningkat, Pak. Apa? Meningkat, salah. Betul, meningkat takwanya. Nah pertanyaannya, ciri orang bertakwa itu apa? Supaya kita tahu bahwa dia itu ciri yang meningkat, takwanya meningkat. Ciri takwa itu apa? Ada dua surat yang menjelaskan tentang ini. Yang pertama adalah surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim dzalikal kitabu. Terus lanjutkan. La raiba fi. Terus hudan lil muttaqin. Nah, setelah itu adalah penjelasan tentang siapa itu orang yang pertama. Yang pertama alladzina yu'minuna bil ghaibi. Berarti orang yang percaya kepada yang gaib. Yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Salat, iman, salat, terus wa mimma razaqnahum yunfiqun, berarti berinfak. Terus walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, berarti percaya kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus wa ma unzila min qablik. Jadi ada itu. Pertama tadi apa? Iman kepada yang gaib. Yang gaib itu bapak-bapak ibu. Lelembut itu apa? Lelembut itu lembut betul. Lembut banget. Percaya nggak dengan yang itu? Iya, Pak. Percaya. Karena apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang jelas yang pertama gaib adalah Allah. Allah itu gaib. Malaikat itu gaib. Surga itu gaib. Neraka itu gaib. Karena itu sudah pernah di Indonesia ada pimpinan partai besar yang mengkritik para ulama, belum pernah tahu surga, kok cerita surga, belum pernah tahu neraka, kok belum tahu kuburan, kok cerita kuburan. Nah itu urusannya, Pak. Itu sama seperti apa? Penasehatnya Fir'aun ketika Musa mengajak Fir'aun untuk beriman dan Bani Israel. Kemudian Fir'aun memaksanya, bahkan menghukumnya. Itu famili Fir'aun yang sebenarnya sudah beriman itu mengatakan, apakah engkau akan membunuh orang yang hanya mengatakan bahwa Tuhan itu satu? Akhirat itu ada. Jika itu salah, urusan dia. Tapi jika dia benar, kamu nanti akan mendapatkan akibatnya. Sama seperti ini, mau percaya dengan kondisi kubur, alam barzakh, alam akhirat, mau percaya kepada surga atau neraka atau tidak, urusannya. Tetapi percaya tidak percaya, besok akan ketemu dengan dua tempat. Besok di akhir hanya ada dua tempat ya bapak-bapak ibu. Surga dan neraka. Dahulu ketika saya kecil, saya pernah cerita, waktu saya masih kecil itu sering ada, ibu saya itu punya toko kelontong dan sering ada itu pengamen, tapi dahulu pengamennya pengamen tradisional, pakai kendang, pakai apa, kumpul, pakai itu namanya ledek, buat saya penyanyinya itu. Nah itu ledek-ledek itu kalau sering diguyoni bapak saya, lah kok sebenarnya kira piye, jape mau kula jenenge nenten emberane swarga nggih purun kok Pak. Emberane swarga kula nggih purun. Lah mantan kula sinau ibu bapak-bapak, kan kula sinau di jumlahe suatu boten duwe emberan. Ya karena itu hanya ada pilihan, ada satu dan itu di antara dua. Milih satu di antara dua, nggak mungkin kakinya satu di A, kakinya yang satu di B, nggak mungkin. Ya. Nah karena itulah makanya sifat yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib.
wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu takwa. Waladina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Akan tapi ibu bapak-bapak ada yang hebat. Kalau yang itu semuanya sudah selesai urusan kita. Akan tapi kita masih ada urusan yang berikutnya, yaitu di dalam surat Al-Imran ayat 163 yang sering disampaikan setiap para khatib pada saat halal bil halal. Ayat apa itu? Wah, ini ku ayat sing wajib diwaca pas napa? Sawalan. Pasti ngoten niku nggih ta. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu bil muttaqin. Nah, di sini ada ciri yang lain. Apa cirinya? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Ada pertama infak. Kayaknya dua pertemuan sebelum terakhir saya pernah menyampaikan iman itu apa? It'amu ta'am wa tayyibul kalam. Tapi itu masih ingat? Apa itu iman? Pertama it'amu ta'am wa tayyibul kalam. Itu dari kitabnya Ibnu Taimiyah dan ternyata itu adalah hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi puncak dari iman itu sebetulnya bukan hanya sekedar percaya meyakini, akan tapi justru itu harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pengejawatannya itu dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu? It'amu ta'am wa tayyibul kalam. Nah, kembali kepada di sini tadi, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yaitu orang-orang yang berinfak baik pada saat dia itu rizkinya lapang maupun dalam saat rizkinya sempit. Wah, aku ketoke saat itu ra iso infak lho, aku montok duit akeh wae bayar SPP anakku gitu tak kira. Ngene karo praktek kono bayar oke, akhirnya aku tak ora infak dhisik. Itu jadi ra bener. Kalau uangnya sedikit, infaknya sedikit. Jangan membuat yang sama pada saat sarra dengan pada saat dharra. Itu berbeda. Jadi infak alladzina yunfiquna fis sarri wad dharra. Dan yang kedua, ibu-ibu, bapak-bapak, ini mohon maaf gampang ngomong tapi susah melaksanakan. Kenapa? Kadhiminal ghaib, orang yang menahan marah. Artinya apa? Kalau marah dia reda dirinya sendiri. Menurut ilmu psikologi, ibu-ibu, bapak-bapak, orang yang marah itu harus diungkapkan, harus diekspresikan. Karena itu di beberapa negara, terutama negara-negara yang penduduknya banyak yang stres, terutama seperti Jepang, Korea, negara-negara Eropa, itu ada gedung khusus di mana dia boleh merusak apa saja yang dia sukai. Tapi untuk masuk situ bayar. Bayar gunesu bayar. Ya, jadi kalau dia ingin nesu sama mantan, fotonya semuanya dibawa, dikeprui kena, tiaba kena, tidak kena. Yang jelas apa? Nesu. Karena menurut ilmu psikologi, orang marah itu harus dilampiaskan. Tetapi kalau Islam apa hukumnya itu pada dulu yang biasanya tausiahnya bapak-bapak yang memberi nasihat mantannya. Nek kowe nesu wudu. Wudu atau wudu? Wudu nek karo mantan nanggar jarane nek kowe nesu
toh. Wudu. Wudu. Oh. Karena itu apa? Ibu-ibu, bapak-bapak, air itu subhanallah. Wa ja'alna kulla syai'in. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Dari air itu Allah menciptakan segala sesuatu. Dan itu ternyata apa? Karena itu asal kita, manusia itu kalau sudah kena air lain, perilakunya itu berbeda. Lebih lembut, lebih halus. Karena itu perintah Allah betul. Berwudu, tetapi setelah itu apa? Jangan duduk nonton TV. Berwudu, ambil sajadah, gelar sajadah maksud saya, salat 2 rakaat. Kalau masih belum apa? Ambil Quran, baca Al-Quran. Kalau bisa dengan terjemahnya. Ini fenomena Ramadan di mana-mana, terutama di tempat saya di Ibu, bapak-bapak. Kalau tadarus itu cepet-cepetan khatam. Kalau benar-benar tak gede. Dari mana tuh cepet-cepetan khatam terus kelompok ini berbesar ngomong bermudurung toh. Itu tuh seneng. Kalau kan tempat saya itu langsung biasanya khataman tanggal 28 ini berarti terus ngaji. Nah terus apa gunanya tadarusan? Baru khataman terus orang ngaji kan apa? Lapis khataman. Padahal sebetulnya apa? Yang paling baik tadarus itu bukan cepatnya, tetapi apa? Membaca tartil dengan pemahaman. Itu lebih baik daripada membaca saja. Ya, kembali ke yang tadi, takwa tadi, ibu-ibu, bapak-bapak. Kariminal wahid, orang-orang yang bisa menahan marah itu orang yang hebat, orang yang hebat. Nah, marah itu kalau kita dapati ternyata ada 2 cara. Pertama, marahnya diungkapkan, diekspresikan, ngamuk-ngamuk, nasu-nasu. Yang kedua, marah yang keduanya apa? Menang. Apa nopo menang bae. Wah, itu luwih janggal kayak gitu mana. Enggak. Apalagi kalau dalam keluarga, anak apa bojo apa sapa sing nesu menang. Kuwi malah bingung lihat apa. Tidak pakai itu nopo gitu. Ya, itulah ekspresi. Nah, bagaimana orang-orang yang bisa menahan marah? Luar biasa. Dan yang ketiga apa? Wal afina annas. Memaafkan orang lain. Subhanallah, luar biasa. Kalau nggak salah saya pernah cerita di sini orang yang masuk surga meskipun sholatnya biasa-biasa saja. Masih ingat cerita saya? Yang apa? Yang ditutup sampai 3 hari itu loh. Ibu-ibu masih ingat? Atau waktu itu belum hadir? Kan waktu itu belum balik ya, jadi belum balik. Ya, kalau saya melihat Pak Budi hari ini kayaknya jemaah kita semakin banyak daripada saya amal dulu ya. Alhamdulillah. Jadi dulu tuh hanya mepet mungkin. Di sini juga pinggir, tapi alhamdulillah sekarang. Jadi ini luar biasa dan menyenangkan. Ya, saya ulang ringkasnya ibu-ibu, bapak-bapak. Setelah sholat jamaah di Masjid Nabawi, Rasulullah SAW bersabda, akan datang sebentar lagi seseorang yang dijanjikan oleh Allah masuk surga. Para sahabat tinggal-tinggal. Saya nggak tahu tinggal-tinggal itu bahasa Indonesia apa beda. Tinggal-tinggal itu bahasa Indonesia tolak-tolak. Benar ya tolak-tolak. Oh ya tinggal-tinggal. Jadi dia nyari-nyari, milang-miling loh, milang-miling. Siapa sih yang teko ya? Siapa yang sebentar?
Ternyata apa? Mereka bayangkan yang akan datang ini masih ahli ibadah, masih ahli puasa, asli sahabat besar, satu-satu sahabat yang sering mendampingi Rasulullah. Ternyata yang datang itu seorang Ansor yang nggak pernah difikirkan oleh orang, karena orangnya biasa saja. Ya datang dengan wajah yang masih basah habis berwudu. Setelah itu masuk masjid, sholat. Setelah sholat tidak duduk bersama Rasul dan sahabat, langsung pergi gitu aja. Ini luar biasa, ini aneh sekali karena orangnya biasa sekali. Nah, jadi kalau jenis lutuk, desa itu desin lutuk, desin lutuk. Biar Mbak Ida nggak paham apa. Nanti tanya, nanti pada belajar saya. Apa itu orang yang sangat lugu sekali, orang yang sangat lugu, karena memang dia bukan seorang sahabat besar yang sering mendampingi Rasulullah. Setelah itu berlalu, orang hanya nengok aja. Ini tuh orang, wah ini sekali lagi bahasa Jawa itu lebih ekspresif dari bahasa Indonesia. Ini orang mitayani. Apa mitayani itu bahasa Indonesia? Apa? Tahu Mbak? Mbak tahu? Tidak diperhitungkan. Ini Bu Dudung ini di Jawa sudah puluhan tahun tapi nggak tahu kata mitayani belum lulus. Ini jadi orang Koromantan belum lulus. Mitayani itu bahasa Indonesia sembodo. Liman sembodo. Berarti udah sukses kalau gitu udah lulus. Ya, enggak. Orang yang pawaan lah masuk surga. Betul sing pawaan kok aku ngene iki ya. Ternyata apa ini enggak punya apa itu bahasa Indonesia yang pas itu. Saya ingin memberikan ekspresi kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang enggak paham bahasa Jawa. Enggak meyakinkan gitu loh. Jadi masa surga ini sahabat itu. Tetapi apa? Hari kedua habis sholat, Rasulullah mengatakan hal yang sama, akan datang ahli surga. Di antara kalian tiba-tiba yang datang, ya yang tadi kemarin datang itu, teko meneh. Itu para sahabat. Ini apa ini? Itu sampai 3 hari. Ibu-ibu bapak-bapak. Akhirnya Abdullah bin Amr. Ada yang mengatakan Abdullah bin Amr, tapi dalam riwayat yang lain Ali bin Abi Thalib. Tetapi yang paling kuat Abdullah bin Amr. Itu menelisik. Nah, ini kalau polisi lidik, dia mengikuti dari rumah karena orang nggak tahu di rumahnya di mana. Ternyata kampungnya jauh. Ikuti, kemudian setelah sampai di rumahnya dia ketok, baik saudaraku, saya ada masalah dengan bapakku, saya lagi nggak bicara dengan bapakku, boleh saya menginap di sini barang 2-3 hari? Dijawab boleh. Kemudian setelah tinggal bersama sahabat itu, dia memperhatikan ibadah apa yang dikerjakan oleh sahabat itu. Ternyata apa? Sahabat itu tidak banyak ibadah, bahkan malam pun tidak sholat tahajud. Hebat ini. Ya, tidak sholat tahajud, diriwayatkan dia jarang bangun malam. Setelah 3 hari dia nggak mendapat apa-apa. Gini mau kayak ngono. Nah itu ekspresi Jawa tuh. Gini ngono. Nah. Oh agak bener. Kayaknya isi HP aku ya. Gini ngono gitu ya. Ternyata apa? Ibu, bapak-bapak. Akhirnya dia ngomong, wahai sahabat, sebetulnya aku tidak ada masalah dengan bapakku, tetapi aku kesini itu karena penasaran. Karena Rasulullah telah menyatakan bahwa Allah menjanjikan kepadamu surga. Aku ingin tahu apa amalanmu. Yang ditanya apa? Aku tidak punya amalan-amalan. Kecuali apa? Apa yang kamu lihat selama 3 hari ini. Nah terus apa yang membedakan? Ternyata sahabat tadi bilang, sebelum tidur aku mengingat-ingat siapa orang yang menyakitiku.
siapa orang-orang yang sering ketemu dengan aku, kemudian semuanya aku maafkan. Aku tidak iri jika mereka mendapatkan nikmat dari Allah. Kemudian Abdullah Ibnu Amr terbangkitan. Kemudian apa? Dia malu sendiri. Subhanallah, kita itu sering banyak beribadah, tetapi untuk urusan yang begini ini masih menjadi penyakit kita. Ngerti tanggone waktu kubir ini kuvario menampe langsung menerisi jane duitnya ngomong gitu. Nek perlu, lah yang paling kredit duit. Urusannya apa kredit karo cash apa urusannya karo kowe? Kan gitu kan. Tapi kita itu nak ngoncaki wong liya, wah saya resik lek ngoncaki. Itu ternyata apa kita itu? Ternyata kita itu ini kepada orang lain itu teliti, tapi kalau diri sendiri kita itu tidak teliti. Nah kembali ke kisah tadi, itu adalah wal'afina 'anil nas, orang yang mau memaafkan orang lain. Selama ini kita kan setiap sawalan pasti ada ikrar sawalan. Saya juga baru tahu beberapa tahun terakhir ini. Kadang-kadang saya itu ketawa sendiri. Ada ya ikrar sawalan itu. Jadi karepe opo? Pada cakap kok, bar sawalan grundel kok. Alhamdulillah. Ini apa sawalan kok yun malam. Pulau Bali utang aku nak nyuruh. Bela-bela. Tapi itu ajaran itu kayak ngapura. Tetapi apa? Untuk hal-hal yang seperti itu masih ingat gitu loh. Ya kalau sudah memberi maaf, lupakan semuanya. Ini ibu-ibu, bapak-bapak, ini penyakit orang yang suka memberi. Misalnya, kita memberi sesuatu kepada orang lain, jaket, baju, karena ya gendut, itu niat kita. Tetapi ternyata apa? Sama orang itu disimpan, orang dibungkuk. Akhirnya apa? Oh, sebenarnya pakai imenak, juga orang gendut. Itu kita sering itu kan? Itu berarti tanda-tanda apa? Lagi kayak orang ikhlas. Kalau sudah memberi itu cul, plong. Arti apa terserah. Bahkan kadang-kadang sarung saja dan kita kasih itu diberikan lagi ke orang lain. Malah nesu kita sering dikai mati kayak wong liya. Lihat apa urusannya? Kalau sudah kita berikan itu sudah menjadi 100% hak dia. Lah kok kene saya nesu? Apa urusannya? Itu loh kita sering itu tadi. Makanya salah satu penyakit kita itu bahasa Jawanya itu ngondeh-ngondeh. Bahasa Jermannya kita itu masih sering mengungkit-ungkit. Mengungkit-ungkit apa? Kebaikan kita, pemberian kita kepada orang lain. Nah, saya akan membandingkan ibu-ibu, bapak-bapak bahwa ciri orang yang takwa yang menurut dua surat tadi Al-Baqarah dengan Al-Imran tadi, sebetulnya kata kuncinya itu adalah apa? Kita ibadah sosial itu sangat penting di dalam Islam. Perhatikan tadi, yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i itu ibadah sosial. Kadiminal ghaidha itu ibu bapak-bapak aslinya kadiminal ghaidh, menahan marah. Itu aslinya adalah karena ada hubungan dengan orang lain. Ya enggak? Orang itu enggak ada apa-apa kok suara awake dhewe itu jarang. Nek ana ya wong kita rarate parasitik. Orang itu marah itu kan ada orang lain. Ada faktor penyebabnya. Dan penyebabnya itu rata-rata orang lain. Makanya wal kadhiminal ghaidh adalah orang-orang yang tidak marah kepada orang lain. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas.
Kalau kita bandingkan ayat yang tadi itu sebetulnya stres, penekanan takwa itu lebih banyak kepada ibadah sosial. Karena itu tidak menghindarkan dalam hadisnya Imam Abi Dawud dari Abi Hurairah itu dikatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Ya. Iman seseorang yang paling sempurna adalah imannya orang yang paling baik akhlaknya. Bukan paling banyak sujudnya, bukan yang paling banyak puasanya, bukan yang paling banyak zikirnya. Ini bukan zikir itu baik, doa baik, puasa itu baik, tetapi itu harus kita bawa ke dunia nyata. Dunia nyata apa? Ya hubungan kita dengan sesama. Karena itu jika kita sudah keluar dari bulan Ramadan, kita sering mengatakan diri kita sekarang sudah memakai baju takwa, tetapi perilakunya masih sama dengan orang lain, masih menyakiti, itu berarti kita belum lulus. Karena itu saya akan menutup tausiah ya Pak. Pagi hari ini saya akan menyampaikan hadis dari Imam Muslim yang subhanallah dari Aisyah. Abghadur rijali ilallahi al-aladul khasim, rawahu Muslim. Ini dalam, mohon maaf, hadis-hadis Rasulullah dalam Al-Quran yang selalu dijadikan mukhatab orang yang diajak bicara, yang digambar itu laki-laki, tapi maknanya untuk semuanya, laki-laki dan perempuan, karena bahasa yang mendahulu begitu itu. Abghadur rijali ilallahi al-aladul khasim, orang yang paling dimurkai oleh Allah adalah orang yang punya dua sifat. Yang pertama al-aladu. Al-aladu itu orang yang kaku, mayelan, ora gelem rumah ke wong liya. Wah. Bonate kepanggih kan ngoten itu. Alhamdulillah dari nanti. Berarti permantani soleh-solehah. Sama Muhammad soleh-solehah kabeh. Al-aladu orang yang keras, kaku. Kalau punya pendapat enggak boleh ditentang. Kalau punya ide semuanya harus ikut. Arep orang duwiti ning pokoke kudu kabeh melu. Nah. Itu pokoknya karepe nek masyarakat itu mimpin. Bener ora pokoknya kudu mimpin. Itu yang benar. Kemudian yang kedua adalah al-khasim. Al-khasim atau al-khasmu, al-khisam itu sifat orang yang apa? Apa-apa sithik dibantah, apa-apa sithik selalu tidak percaya. Ini sini ada dua. Berarti yang pertama al-aladu, orang yang sifatnya keras, kaku, kalau punya pendapat enggak boleh dibantah. Kemudian kalau ada orang lain punya ide apa selalu bantah saja. Nah itu yang al-khasim. Karena itu ini dua sifat yang tidak baik. Karena itulah makanya jamaah semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak, dari ini kita tahu bahwa sebetulnya ibadah sosial itu sangat-sangat diutamakan. Sangat-sangat diutamakan. Dan ternyata apa? Sekarang kata kunci untuk masuk surga sudah tahu ya ibu-ibu, bapak-bapak. Apa tadi? Kalau zikir sebelum tidur itu biasa, ya. Wah, sebelum tidur itu yang dibaca surat-surat oke, zikir oke, Fatihah, ping telu, falak ping telu,
Anas ping 3, bar koyo ayat kursi. Syahadat ngasih lali turu Mas ya. Itu udah biasa. Tetapi pernah kita terpikir ngoncai wong liya tetapi tidak untuk diri, tetapi untuk memaafkan. Ya mau besok pakai tae dan pakai kanatu nyelekit ya. Nah, ini dengan nanti toh nanti mau karo bojone. Oh bojone mau apa? Karena aku yang ngono, bojone aku yang ngono. Nah, ngono dadi geger kabeh. Tetapi apa yang terjadi? Kita coba merekonstruksi. Mungkin karena tidak sengaja atau mungkin Bapak lagi tergesa-gesa. Kita ambil positifnya. Karena itu saya dengan ikhlas memaafkan jika ada kesalahan-kesalahan. Wah, nah sama yang ngono kuwi alhamdulillah swargane jembar iki Ibu Bapak-bapak. Ya. Swargane jembar. Dan kita insya Allah termasuk hamba Allah yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu ibu-ibu, bapak-bapak, ini jam 6 lewat 3 menit. Kurang lebihnya mohon maaf jika masih ada tanya jawab, monggo. Tetapi saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Hasan Zaidi yang sudah memberikan tak ulangi tausiah pengajian pada pagi hari ini. Ini ibu-ibu bapak-bapak, 2 hal yang penting ini. Yang pertama adalah ini untuk masuk surga. Pengen masuk surga dan ini ingin ternyata adalah tidak ada dengki karena nikmat yang diberikan oleh orang lain. Itu kunci pertamanya. Seperti tadi sahabat Ansor. Kemudian yang kedua yang perlu juga jadi perhatian kita, ada orang yang dibenci oleh Allah itu wong sing kaku, angin, ngeyel kata Pak Niko. Kemudian yang kedua itu senengane bantah, banggil dikandani opo-opo, banggil. Nah ini yang pertama tadi monggo diusahakan. Yang kedua kita jauhi. Nah, mudah-mudahan nanti kita jadi penghuni surga. Ingat Bapak Ibu, surga tidak ada emperannya. Jadi nanti ada yang bilang tuh kamu terima neng emperannya rapopo, tidak ada emperannya. Ya di dalam lah ya. Surga ternyata luas. Jadi seandainya jamaah akad pagi ini semua masuk surga, tetap amor, ya, tetap muat, ya. Mas Ponci ya, pengen surga enggak? Pengen surga. Ya. Jadi ya tetap sholat Mas Ponci. Dari niat Pak ini. Jadi ya sholatnya belum lama, belum setahun ya Mas Ponci ya. Baru berapa bulan ya Ramadan ini kemarin aktif sampai sekarang. Mudah-mudahan besok membawa teman-teman juga. Saya punya mahasiswa dari Nias yang tidak berani pulang ke Nias. Ya, mudah-mudahan nanti bisa membawa kebaikan untuk beliau dan juga saudara-saudaranya. Gak usah takut pulang, tetap berani pulang. Ini saya sudah isyhadu bi anna minal muslimin. Nah, gitu. Oke, Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan silakan monggo. Pak Aceh mau nanya enggak? Daripada nanti mentok-mentok sampai rumah. Oke, monggo. Orang tadi yang kata sempit, orang yang
berinfak yang ada sempit, Ya. kan sedikit. Ya. Seandainya itu dalam tanda sempit, tapi dia memberikan yang banyak itu bagaimana Pak? Oh ya, Ya, bagus. ini monggo ini Pak Mukhlas ini dari Boyolali apa sudah kerja? Oh, Indonesia, dari Indonesia. Ya, ibu bapak-bapak, bagaimana kalau kita memberinya hanya sedikit? Biasanya kalau kita berinfak itu dahulu itu saya teknik klutek. Klutek itu berapa 100? Sekarang kan udah nggak ada uang 100. 1000-an aja yang klutek udah langka. Ya, saya kira 2000 lah. Itu ya. Itu. Jangan lupa bahwa infak yang paling baik adalah infak ketika keringat kita kering. Itu dalam hadis. Apa makna keringat kering itu? Wes orang duwe bondo blas. Sedikit yang kita berikan itu jauh lebih besar ketimbang orang kaya yang berinfak jutaan. Jadi 2000 yang ibu-ibu, bapak-bapak bawa ke sini itu maknanya bagi Allah luar biasa. Dibandingkan infaknya saudara kita Pak Yusuf Hamka yang membangun masjid 10 miliar. Karena penghasilannya apa? Penghasilan Pak Yusuf Hamka itu 1 minggu atau 4 miliar katanya. Orang yang mikir ini lagi duit piye? Rasa pikir Pak. Semariakan orang rasa dipikir. Nah, itu ibu-ibu bapak-bapak. Makanya di dalam hadis itu dikatakan sebaik-baik infak adalah infak yang diberikan oleh orang yang keringatnya kering. Artinya apa? Wes orang duwe tenan. Orang duwe tenan enake nggon kantong berkali 2000 kok ya dicemplungke. Wah, luar biasa ketimbang apa? Berapa nomor rekeningnya? Langsung tatin. Masuk 10 juta, masuk 10 juta. Dan ini rekeningnya bermiliar-miliar. Ya ibu bapak-bapak, itulah makanya jangan merasa berkecil hati jika kita membawa infaknya 2000. Tetapi yo 2000 terus-terusan. Minggu ini 2000, saya 2000. Lah ya terus kapan le 5000? 10.000 mundak lah. Karena apa kita juga kadang-kadang diberi firman Allah yang lebih. Karena itu ya, ibu bapak-bapak bukan masalah nominalnya, akan tetapi niat, ikhlas itu akan lebih bagus. Karena ibu bapak-bapak kadang-kadang kita itu karena zaman sekarang ya, karena transparansi atau apa, itu infak itu diumumkan. Bapak ini nyumbang sekian, bapak ini nyumbang sekian, bapak ini nyumbang sekian. Itu pada satu sisi bagus untuk transparansi, tetapi pada satu sisi juga kurang baik untuk menjaga keikhlasan. Karena itu mungkin kalau kita perlu manajemen informasi yang bagus, kira-kira gimana supaya orang itu tidak merasa yang menyumbang banyak tidak riak, tetapi yang menyumbang sedikit tidak malu. Kalau kita kata dia, Pak Ikhlas. Ini mata nuwun alhamdulillah. Oke. Cukup ya Bapak Ibu nggih. Langsung mati betul tak? Bapak Ibu, ini yang disampaikan terakhir ini memotivasi kepada Bapak Ibu. Monggo seandainya memang sempit rezekinya, tetap berinfak siti kurang ya, tidak usah malu ya. Karena ini kalau di persentase mau duit 10.000 ngekei 2.000 sudah mati. Dibanding dengan yang punya 1 miliar mau ngekei 100.000. Nah, gitu loh. Ya. Agar ibu-ibu, bapak-bapak dipundhar, namun saderengipun monggo dipun tutup nggih kanthi waosan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin.
Ya, gitu. Saya sampaikan dua hal. Yang pertama, Pak Dianto mendikake ada pengajian jam 6:30 di RSI PGRI di Masjid apa Pak namanya? Negoro itu Pak. Puspo Negoro. Nah, bukan dia Puspa. Puspo Dihanjo. Ini jam 6:30 sampai berakhir. Kemudian yang kedua ada pengajian akad malam, kajian akad malam, namanya kalam, yaitu di rumah Pak Trisno. Monggo nanti bisa dirawat juga. Kemudian Bapak Ibu semua sehat. Dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Isam supaya kenal peserta pengajiannya ini dari Klaten ada Pak yang paling selatan paling barat itu Klaten. Terus sebelah timurnya itu Pak Jokowi tapi bukan dari Jakarta, itu dari Kadirjo. Ada Pak Jono dari Kadirjo. Kemudian Pak Suparman, Pak Sumandi ini dari Dukusari tetangganya Pak Kasyarno. Alhamdulillah. Pak Haryati dari Temangga, kemudian ada Pak Haryanto dari Kadisoka. Gunung itu aslinya Arab Utara. Pak Moklas itu aslinya Boyolali, tapi tinggal di situ. Di lalinya mana Pak? Oke. Pengging itu turunannya Ki Ageng Pengging. Saudara Pak Jati kok sebenarnya tadi kok tidak kenal dengan Pak. Saya punya simbah di sini. Kita balik ke dari Pulau Tepake. Daratnya sungai. Dulu udah pada kita udah kenal, udah lama di sini, lebih lama di Jogjanya dari Pak Hari. Nyebrang, Pak, tak kenal nyebrang. Apa agama berdasar itu? Nah, kurang Bandung.